Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam Sniper Dekil Borneo. Kali ini kita akan berpetualang. Kita tidak melakukan unboxing atau review senjata, tapi kita akan berpetualang mencari spot-spot di mana tempat para pemancing gitu. Kita sambil nyantai bersama adikku Jaya Jayana. Kita akan melakukan keseruan-keseruan berikutnya. Yuk, ikuti terus perjalanan Sniper Dekil Borneo. Salam pediler. Ya sahabat, untuk kita juga ingin melakukan assembling ya untuk senapan. Ini kita berbicara sebentar sambil menunggu kawan-kawan yang lain. Oleh karena dalam merakit menyusunnya itu saya harus menunggu komponen-komponen yang lain, terpaksa unit minion ini terkendala di proses ya, proses seperti laras yang harus dibubut ulang untuk transfernya. Itu di sini ini kita kendala karena pengrajin senapan itu sangat terbatas ya. Adapun 1-2 orang itu ngantrinya panjang sekali gitu. Untuk botol saya menggunakan 360, regul saya menggunakan paintball tipe B, itu yang sudah di upgrade. Inletnya sudah di upgrade, manonya sudah diganti ya kan. Kalau mano bawaannya kan ya kita tahu sendiri, kita bisa baca gitu, kita hanya menggunakan perkiraan gitu. Kemudian apa namanya, di springnya kita menggunakan yang coklat Jerman. Nah, untuk saat ini saya masih menunggu bubutan dari laras gitu. Kemarin sih dari bengkel bilang ngasih waktu sekitar seminggu karena ngantri gitu. Ya mudah-mudahan aja nanti unit kalau sudah jadi akan kita review gitu. Nah, untuk mengisi kekosongan konten ini ya kita coba berpetualang gitu, berpetualang mengikuti adik saya itu Jaya Jayana. Untuk lokasi perpetualangan kita di Tanah Kuning ya, kita akan ke spot tempat orang-orang lomba mancing kemarin yang banyak bikin dirikan tenda. Itu yang di tepiannya ya. Kalau untuk yang lomba mancing yang betul-betul kan mancing, ada yang di pinggiran, ada yang di tengah. Yang tengah kan pakai kapal. Nah, berbicara kembali lagi kepada senapan. Untuk yang sedang booming ini kan slug ya, slug, mimis slug itu. Ternyata mimis slug ini karena walaupun kecil 10 grand, mimis slug itu 10 grand dengan 10 grandnya yang biasa, timbangannya lebih berat ya. Saya rasakan deh, saya rasakan, entah apa perasaan saya atau bagaimana, kita nggak tahu. Tapi perasaan saya lebih berat itu mimis slug itu. Dan power yang digunakan itu minimal untuk outputnya sekitar 1900, karena dia butuh power yang besar itu. Memang saya akui untuk jangkauan lebih oke lah ya, lebih oke dibandingkan mimis yang konvensional yang lainnya. Itu pasti melayang lah, jarak sekian melayang itu. Intinya apa, mimis yang padat itu akan menempuh jarak yang akan jauh. Dia tidak aerodinamis, putarannya itu aerodinamis dia, jadi tidak melayang. Saya pernah ya pengalaman menggunakan AFC mimis menggunakan Canon Hercules. Itu saya menembak burung itu sekitar 150 atau lebih
gitu. Tapi ini maaf nggak bisa saya shooting karena hewannya hewan dilindungi ya. Itu tidak boleh gitu. Tapi ini pengalaman gitu, pengalaman, dan untuk dikonsumsi gitu. Kemudian berbicara tentang slug yang lagi viral ini ya, ternyata tidak semua laras cocok dengan mimi slug itu ya. Saya punya Polymac Allure 6 itu yang saya gunakan menggunakan mimi slug. Ternyata susah sekali groupingnya gitu, ternyata gimana ya, dia itu pengennya itu laras yang antara gunung dan lembahnya itu, atau orang bilang land dan groove-nya itu, gunung dengan paritnya itu stabil rupanya. Apa ya, kalau yang saya gunakan seperti Polymac itu kan gunungnya besar ya kan, landnya besar, nah paritnya itu tipis kecil gitu. Ternyata dia tidak seperti itu kalau untuk yang tipe-tipe slug ini gitu. Dia membutuhkan gesekan yang besar dia gitu. Nah ada kawan juga ternyata menggunakan Polygon LW ya, kita bicara LW itu cocok mereka, bahkan di 80-90 cocok gitu. Nanti kita lanjut kembali ya. Ini kawan sudah pada siap, yuk. Gitu. Di sini juga tempat lomba mancing sekabupaten ya. Kita akan datangi, kita akan berpetualang. Tetap kita juga akan membahas tentang unit senapan ya. Nah ini kebetulan ada orang-orang yang habis memancing. Nah itu baru turun dari kapal. Mereka dari habis memancing. Nah, itu ya, mereka habis memancing. Ya sahabat, kita sudah sampai ya untuk di depan itu Laut Sulawesi. Kita akan menuju tempat lokasi lagi ya. Ini sudah termasuk lokasi. Nah ini bersama dengan Jaya-Jayana, ini pemancing andalan kita yang sudah go internasional ya. Terakhir kemarin lomba mancing di Somalia Pak ya? Iya. Somalia. Di Somalia, sekalian jadi tawaran Pak ya. Jadi kita jadi mancing. Galangan kapal tradisional ya. Ya kita sudah sampai di pondok ya. Saya tidak bawa stick, tidak bawa peralatan mancing. Cuma saya ingin menyaksikan keseruan kawan-kawan ini yang berbahagia ini dengan beberapa sticknya dia. Ingin memainkan skill-skill dewa katanya itu. Tapi saya yang dewanya dewa mabuk. Ya inilah apa namanya, beliau seorang master mancing mania yang sudah go internasional kemana-mana. Somalia ya kan, sudah pernah
bahkan sudah sampai saking kepengen mancingnya dia di Afrika sampai jadi tahanan. Jadi sandra kelompoknya Somalia ini. Bapak pernah juga ke ke Palestina juga Pak ya? Palestina, ke Israel ya Pak ya? Ngapain Pak ke sana Pak? Apakah mancing juga Pak? Jualan daun. Oh, jualan daun. Iya, kebenaran di sana itu nggak ada daun Pak. Jadi kertas-kertas bungkus nasi sudah habis. Ini mancing mania juga yang insya Allah tahun depan 2046 Haji. Haji. Insya Allah, amin. Pengalamannya luar biasa sekali, pernah mengarungi lautan mati ya Pak ya. Aduh. Nah ini jorannya cukup ditaruh begini aja. Nah tuh, jorannya ditaruh di situ aja, dan kita nunggu di semak belukar ini sambil menunggu kode dari senar itu.